Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, para pecinta literasi, khususnya teman-teman narasi cendekia. Siang hari ini saya ingin kembali berbagi terkait dengan wawasan atau pengalaman literasi. Jadi di antara hal-hal yang bisa untuk kita terbitkan menjadi buku itu adalah skripsi kita, atau mungkin tesis atau disertasi bahkan, atau KTI, karya ilmiah, jurnal atau makalah, itu semua bisa diterbitkan menjadi buku, gitu kan. Hanya memang bahan-bahan tadi ketika hendak diterbitkan menjadi buku, maka mengalami proses yang dalam dunia penerbitan tuh diistilahkan dengan konversi begitu. Jadi pada banyak penerbit itu seringkali memberikan layanan paket konversi, yaitu bagaimana merubah karya-karya yang bersifat ilmiah itu kemudian dipermak sedemikian rupa sehingga menjadi buku yang tampak lebih luas begitu. Jadi bedanya dengan paket penerbitan jadi, paket untuk naskah yang jadi adalah, kalau paket naskah yang jadi itu mungkin kaitannya dengan naskah hanya tinggal kemudian di layout begitu, ditata, dan mungkin dilakukan pengeditan terkait dengan mungkin ada kata-katanya atau apa yang mungkin kurang pas begitu. Hanya kalau terkait dengan yang paket konversi tadi, itu tidak hanya kemudian layout ditata posisinya atau kemudian sekedar mengedit kata-kata, tidak, tapi mempermak sedemikian rupa gitu kan, mempermak sedemikian rupa skripsi kita itu yang nuansanya serius gitu kan, nuansanya akademis gitu kan, itu kemudian dipermak sehingga menjadi tulisan atau buku yang kemudian tampak lebih luas gitu, sehingga bahan yang awalnya hanya dibaca mungkin oleh kalangan terbatas gitu kan di kampus, itu kemudian menjadi bahan, menjadi buku yang bisa dibaca secara luas ya, karena karakteristiknya yang luas, bisa dibaca oleh masyarakat luas. Itulah kemudian kurang lebih makna dari maksud dari konversi tadi itu. Nah, selain itu karena memang prosesnya pun lebih sulit gitu kan, prosesnya itu ada tambahannya, maka memang seringkali paket konversi itu di banyak penerbit itu secara harga itu memang lebih mahal daripada harga paket penerbitan naskah jadi. Ada kalanya malah kadang 2 kali lipatnya gitu. Cuman di sini mungkin ya sekedar saya ingin berbagi bahwa bisa loh karya kita itu yang berupa skripsi, makalah, tesis, karya ilmiah, jurnal dan sebagainya itu menjadi punya manfaat ganda, bisa. Nah, yang manfaat pertamanya adalah yaitu sebagai tanda kelulusan kita, sebagai bentuk akhir kelulusan kita yang mungkin kita bersusah payah untuk bisa mengerjakannya dan mempresentasikannya gitu kan, untuk skripsi, tesis atau disertasi mungkin. Dan juga kalau untuk makalah, untuk jurnal, untuk KTI itu mungkin adalah bentuk dari tugas kita gitu kan ketika di kampus. Nah, maka selain fungsi itu tadi harapannya bahan-bahan tadi memiliki fungsi yang lain gitu kan? Tidak kemudian hilang begitu saja, atau tidak tersimpan begitu saja, tapi bisa untuk kita munculkan fungsi yang lainnya, yaitu kita konversi menjadi buku gitu. Saya sendiri pernah punya pengalaman mengubah skripsi saya untuk menjadi buku. Dulu setelah selesai skripsi, kemudian sudah sidang, beberapa saat setelah itu kemudian saya coba untuk mengkonversi. Di situ bagi saya pengalaman bahwa saya melakukan konversi sendiri waktu itu, tidak melalui penerbit, sehingga setelah selesai konversinya yang saya lakukan sendiri, kemudian saya terbitkan tentu dengan harga yang sama dengan paket penerbitan umumnya, karena konversinya saya lakukan sendiri, meskipun tentu tidak betul-betul mirip seperti paket konversi umumnya gitu kan. Di situ saya menghilangkan bagian-bagian yang
khas akademis gitu kan. Cuman footnote-footnote-nya tidak saya hilangkan, sehingga bisa dikatakan mungkin semi konversi lah, kurang lebih begitu. Ini adalah skripsi saya di Unhas Usuluddin tahun 2021 seperti ini. Nah, kemudian ketika sudah jadi buku, nah jelas seperti ini, tampak oke dan menarik untuk dibaca, menarik untuk dibaca. Dari tampilannya saja sudah mengundang minat untuk membacanya. Lain dengan ketika berbentuk skripsi, ini kan tentu ketika kaitannya dengan akan sidang atau ketika sidang saja mungkin akan dibaca, dikoreksi. Tapi setelah itu kan mungkin kita juga sudah ogah untuk membolak-baliknya, meskipun kita yang punya gitu. Nah, dan ini kemudian ya barangkali tersimpan di rak atau di lemari atau di mana yang kadang-kadang ini jamur dan kadang makan rayap seperti itu. Nah, tapi dengan kita ubah menjadi buku seperti ini, maka ini menjadi orang lain mungkin akan minat membaca dan bisa memiliki nilai jual dan memiliki nilai plus selain nilai akademis tadi, selain nilai akademik dan perkuliahan tadi. Nah, ini seperti ini. Tampilannya pun juga di dalamnya juga tampak lebih oke, lebih menarik untuk dibaca gitu. Ini pengalaman saya mengkonversi karya menjadi buku. Terus selain buku ini terkait dengan skripsi saya dulu ini, itu dulu ini ada kelebihan bahan yang cukup banyak karena mungkin saya cukup bersemangat mengerjakannya, sehingga ada banyak bahan yang perlu dipangkas dan harus dipangkas waktu itu, harus dipangkas karena dianggap terlalu berlebihan sehingga menjadikan tidak fokus gitu. Nah, bahan-bahan tadi terkumpul cukup banyak yang saya udah berpikirnya kalau ini dibuang begitu saja atau tidak dimanfaatkan juga menjadi menjadi eman. Nah, maka kemudian bahan-bahan tadi itu saya kumpulkan, saya edit lagi, saya olah, dan alhamdulillah menjadi buku yang lainnya lagi. Jadi ini adalah buku ini tercipta dari bahan-bahan skripsi yang dipangkas, yang dibuang itu karena terlalu berlebihan. Tapi alhamdulillah menjadi karya juga yang ya lumayan untuk dilihat pun juga lumayan menarik. Kemudian juga dari isinya karena kita tata, ini juga menarik untuk dibaca gitu. Jadi intinya adalah bahwa sebisa mungkin tulisan kita apapun bentuknya, salah satunya tadi tulisannya akademis tadi, skripsi, makalah dan sebagainya, itu sebisa mungkin memiliki fungsi ganda agar tidak hilang begitu saja. Dan saya yakin bahwa teman-teman semua pasti menyimpan karya-karya akademis di rumahnya, mungkin entah itu skripsi, entah makalah, ketika itu filenya masih ada, mungkin bisa untuk dikonversi menjadi buku, entah kemudian mempercayakan konversi tadi prosesnya pada penerbit atau mengkonversi sendiri barangkali. Yang penting adalah bagaimana supaya bahan-bahan tadi itu memiliki nilai ganda dan abadi dan bisa dinikmati setelah selesai masa perkuliahan begitu. Terima kasih, semoga apa yang saya bagikan bisa memberikan tambahan wawasan dan menginspirasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.